Selamat malam semuanya. Di hari Rabu ini 31 Agustus 2022 kita akan membahas ya tentang analisa fundamental dan berfokus pada di video kali ini adalah Krakatau Steel, di mana labanya itu kan naik lumayan signifikan, bukan lumayan ya, memang naiknya melonjaknya drastis di kelas ini. Dan hari ini pun juga tadi market hari ini harga keras itu juga ditutup menguat ya. Kalau kita cek sebentar, keras hari ini 31 itu ditutup di angka 7%, di 440, bahkan sempat di titik tertingginya 460 bahkan. Oke, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang pengen request sama apa yang mau dibahas secara teknikal atau fundamental bisa tulis aja di kolom komentar. Dan besok kita akan live trade bareng di sesi 1 jam 9 ya. Jam 9 sampai setengah 12, marketnya seperti apa pergerakannya. Khusus besok kita akan coba live trade bareng, mencoba live trade bareng selama satu sesi ya. Semoga bisa ada beberapa saham yang menarik untuk buat trading jangka pendek ya terutama. Dan itu jadi jangan lupa bisa diingat, bisa dipencet tombol loncengnya nanti biar ada notifikasi buat besok ya. Oke, Krakatau Steel. Krakatau Steel dari nama sudah jelas ini perusahaan BUMN. Kalau kita cek berdasarkan historinya dulu, kita ke bawah. Krakatau Steel didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1971. Perusahaan didirikan untuk mengambil alih proyek pabrik baja Trikora. Nah, ini dulu ya. Terus dari usahanya ya, menurut anggaran dasar perusahaan mencapai maksud dan tujuan di atas, perusahaan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: pertambangan biji besi, pertambangan batu bara, pertambangan dan penggalingan lainnya yang termasuk lainnya, industri besi dan baja dasar, iron and steel making, industri penggilingan baja, steel rolling, industri konstruksi berat, siap pasang dan baja dan bangunan, perdagangan besar, barang logam dan bahan konstruksi, lalu aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Itu selain kegiatan usaha utama, perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu aktivitas pelayanan ke pelabuhan laut, pergudangan, penyimpanan, pengumpulan sampah berbahaya, pengelolaan pembuangan sampah, pengelolaan pembuangan air limbah, real estate, dan ya secara keseluruhan Krakatau Steel ya, dari segi nama sudah jelas steel, baja. Ini memang fokusnya ke baja perusahaan ini. Dan memang menunjang dari ada hubungannya pasti dengan konstruksi perusahaan konstruksi dari BUMN itu sendiri pasti. Untuk menunjang itu. Jadi sebuah negara ya pasti harus ada kontraktornya sendiri, yaitu kita sudah ada Karya Group, dan pasti yang pemasoknya sendiri ya, bahan-bahan bakunya, yaitu salah satunya ada Krakatau Steel. Oke, kita mulai dari asetnya ya. Asetnya ini naiknya lumayan drastis dibandingkan akhir tahun ya. Dibandingkan akhir tahun itu kenaikannya mencapai 127.453 dikurangi 85.014 dibagi 85.014 kali 100. Itu kenaikannya hampir 50%, 49,9% untuk kasnya sendiri. Nah, kasnya ini paling banyak ini di mana? Kalau kita cek itu kasnya ada di nah ini ada kas dalam bentuk ini laporan keuangannya dalam ribuan dolar ya. Berarti ini kasnya ini ada 288.000 dolar Amerika. Lalu ada juga rekening dalam bentuk dolar. Itu lain-lain di bawah 200 loh. Lalu ada entitas berrelasi dengan pemerintah itu di Bank BNI, Bank Mandiri. Ya, rekening dolarnya ada, tapi total rekening dolarnya itu 8 juta US dollar. Kalau rekening
rupiahnya itu totalnya ada di 106 juta US dollar itu totalnya ya. Terus ada rekening euro. Wah, rekening euronya itu totalnya 2 juta. Lumayan ya, 2 juta. Jadi total paling banyak masih di rupiahnya. Masih banyak di rupiahnya untuk di Krakatau Steel. Dan untuk ada nggak ini? Deposito adanya nggak? Kas di bank ini udah tadi. Ya udah itu tidak ada. Ini ada berjangka. Nah ini ada deposito berjangka. Deposito berjangkanya itu ada sebentar. Oke. Ini enggak ada ini. Ini ada di Bank PDJBB 2 juta. Lalu ada di Bank Panin 2 juta US dollar ya ini. Terus ada di BSI Bank Syariah itu 6 juta US dollar dalam bentuk rupiah ya. Itu bunganya 1,6 sampai 6%. Terus ada juga dalam bentuk dolar. Dalam bentuk dolar tuh di BNI 1 juta dolar. Paling banyak di OCBC NISP ini 2 juta US dollar. Kalau di total NISP ini dolar ya. Rupiah bukan dolar. Hanya BNI yang dolar ternyata. Oke, kalau ini nominalnya 1,5 sampai 6%. Jadi masih banyak dalam bentuk cash. Di depositonya tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak dibandingkan saham yang sebelum-sebelumnya yang pernah saya bahas. Ini cashnya masih paling banyak dalam bentuk cash. Dalam bentuk cash di rekening gitu. Lalu selain itu kenaikan dari asetnya ini selain cash yang naik signifikan itu ada juga piutang usaha. Dan juga ya piutang usaha. Dan ini piutang lain-lain, piutang usaha dan piutang lain-lainnya tuh naik drastis. Jadi kalau itu nantinya yang diberikan hutangan udah bayar ya pasti akan dapat revenue juga nantinya. Lalu aset tidak lancarnya menambah tipis saja. Lalu kalau dari liabilitas ya, liabilitas jangka pendek ini naik, hutang jangka pendeknya naik. Kenaikan paling besar tuh di pendapatan diterima di muka. Ini naiknya gede banget bebannya, bisa dikatakan. Terus utang usahanya ini juga naik. Utang usahanya naik. Nah, pinjaman jangka pendeknya ini naik. Nah, kita mau cek nih pinjaman jangka pendeknya ini berapa ya bunganya. Bunganya berapa? Kalau kita cek pinjaman jangka pendek. Nah, ini 5,87% sampai 6,5 ya. Ininya bunga yang harus dibayarkan nantinya. Lumayan besar. Ditambah ini juga pinjaman jangka pendeknya dia naik tadi. Pinjaman jangka pendeknya dia naik. Jadi ini agak waspada juga. Mungkin that's why perusahaan membanyakkan cashnya masih karena tujuannya untuk membayar ini nanti ke depannya. Kalau di total liabilitasnya naik tapi tidak signifikan. Ekuitasnya naik, which is good. Ekuitasnya naik, hal ini ditunjang dengan kenaikan apa nih? Penurunan dari ini saldo laba yang diakumulasi itu, kerugian yang diakumulasinya turun. Awalnya itu di akhir bulan tuh ada di 2 miliar US dollar, sekarang ada di 2,1. Sebelumnya 2,2 ya. Ya turun tipis lah, tapi itu sangatlah berpengaruh. Ya itu total ekuitasnya memang sebelumnya udah tinggi. Total ekuitas dari perseroan sendiri. Oke, ya ini dari pendapatannya. Pendapatan sendiri kalau kita cek kenaikannya itu mencapai 1338 416 dikurangi 1055 277 kali 100. Pendapatannya itu belum. 133 8 416 dikurangi 1055 277 dibagi 1055 277 kali 100. Kenaikan dari pendapatannya itu 26%. Beban pokoknya, nah ini juga naik 1207, kayaknya lebih banyak ya, lebih banyak beban pokoknya 926 303 dibagi
128 sorry 926.303 kali 100 30% ya. Penaikan salesnya itu 29, tapi beban pokoknya naik 30, tipis-tipis lah. Tapi perusahaan masih bisa menjadikan gross profitnya bertambah ya, naik ya. Itu hal yang oke. Kalau dicek juga laba operasi juga dia naik laba operasinya, laba selisih kursnya ini juga naik. Cuman ini laba selisih kurs harap dihiraukan aja ya. Harap dihiraukan karena ini tidak berpengaruh, ini hanya pencatatan dalam akuntansinya aja. Nah, yang menarik ini pendapatan ini naik 2 kali lipat ya, naik 100% dari laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama. Nah, kalau kita cek entitas asosiasinya tuh apa aja gitu. Kita cek entitas asosiasinya dari si Krakatau Steel ya. Ya, ini ada Krakatau Baja Konstruksi, Krakatau Sarana Infrastruktur, Krakatau Engineering, Meratus Jaya Iron and Steel. Ya, itu untuk entitas asosiasinya ya. Oh, ada ini Krakatau Pipe, Krakatau Global, Krakatau Bandar Samudra. Wah, banyak nih. Udah banyak banget ya anak-anaknya ini. Dan ini kita tidak tahu ya, keuntungan yang paling banyak itu yang menunjang siapa gitu. Yang berakibat dari bagian labanya ini naik 2 kali lipat bahkan. Dan ini sangatlah berpengaruh ke laba sebelum pajaknya naik. That's why dia laba di akhirnya ini bisa growth 2 kali lipat gitu. Nah, ini entitasnya. Sebelumnya 32, sekarang udah 77. Sebelumnya 32 miliar, sekarang 32 juta, 32 juta US dollar, sekarang 77 juta US dollar. Itu yang luar biasa ya. Bukan ya, ini dalam dolar udah nih. Ini udah di dalam dolar kan, di per lembar bahkan. Oke, kalau kita cek juga pelanggannya total kan tadi 13338 ya. Apakah di arus kas dia masuk segitu? Oh, ternyata ya tipis-tipis. Dan yang menarik ini adalah dia cash neto yang digunakan untuk atau diperoleh dari aktivitas investasi. Kalau kurung kayak gini, ini berarti total 5.000 kali ribuan dolar, berarti 5 juta US dollar ini berarti digunakan untuk investasi, bukan diperoleh, digunakan. Nah, ini investasinya buat apa? Ini yang menarik juga. Apakah investasinya ini berefek positif perusahaan kedepannya apa enggak, ini juga perlu dicek. Terus pendapatan netonya, kalau kita cek pendapatan netonya ini perusahaan, nah, kalau kita cek lokal dan luar negeri ini ada, paling banyak tetap lokal ya, karena dia perusahaan terbesar di Indonesia, baja, jadi penunjang juga, lokal paling banyak. Tapi ini yang menariknya luar negeri ini juga dia berani nge-push ya. Sebelumnya 129, sekarang 129 kalau kita kali 2 itu 258, dan ini udah hampir naik 100% gitu. Rekayasa dan konstruksinya turun, tapi sarana infrastrukturnya naik. Ini menarik, ini naik hampir 2 kali lipat juga. Dan dua ini ya, luar negeri dan juga sarana infrastrukturnya ini yang sangat secara persentase ini kenaikannya besar ya. Kenaikannya besar. Nah, dari berdasarkan pelanggan ya, pihak ketiga itu hampir banyak ya. Hampir semuanya ya, hampir 90% pendapatan itu dari pihak ketiga paling banyak. Grup melakukan transaksi penjualan dengan entitas berrelasi dengan pemerintah dengan total masing-masing dengan pemerintah dikit. Pihak ketiga yang banyak. Nah, beban paling banyak jelas ini pemakaian bahan baku. Bahan baku ini sangatlah kenaikannya signifikan ya, hampir 50% gitu. Oke, kalau ditanya, ini udah tadi kita ulas, dan kalau ditanya apakah menarik dan kenaikannya make sense untuk si Crush,
Kenaikannya make sense, tidak ada yang perlu dicurigai. Yang jadi pertanyaan adalah sekarang harganya udah masih layak untuk dibeli atau tidak. Bentar, kita cek dulu. Apakah Anda, kita cek di finance, di Stockbit. Masih loading ya. Masih loading, kita cek aja di sini pair dari Crush. Ada nggak? Kalau kita lihat secara keuangan, ini nggak ada ya, tidak ditampilkan di sini. Stockbit-nya lagi error. Oke. Nah, karena Stockbit-nya lagi error, kita cek di Indo Premier. Berdasarkan sekarang, pair-nya sekarang di angka 3,69. Dibanding sebelum-sebelumnya, pair-nya memang tidak stabil. Cuman ini masih pair yang rendah ya. Dibanding sebelum-sebelumnya dengan earning per share-nya tuh naik lumayan besar, sangat signifikan bahkan. Kalau kita bandingkan sebelumnya itu dalam setahun tuh EPS-nya itu 46, sedangkan sekarang baru Q2 itu udah 59, udah capai banget. Sedangkan pair-nya sekarang ada di 3,69. Nah, ini hal yang menarik gitu. Kalau melihat hanya dari sini ya. Ini bisa dikatakan ya masih murah gitu. ROE-nya juga di angka 13 stabil sekarang, masih di atas 10, which is good. Dan dia kalau dari segi book value bahkan ya PBV ini masih di bawah 1 gitu. Ini yang menarik. Yang menarik harganya masih 440. Jadi kalau sekarang mungkin kondisinya memang masih murah gitu. Kalau ditanya harga wajarnya berapa melihat dari sini, mungkin di let's say di 550, di 600 untuk si Crush ini. Jadi kalau dengan asumsi seperti itu, harga 550 deh. Harga sekarang 440 gitu. 110 dibagi 440 kali 100. Reward yang didapat masih kemungkinan 25%. Dengan harga wajar menurut saya di angka 550 gitu. Nah, tinggal kita main manajemennya seperti apa. Kalau melihat nantinya ya tahun ini dengan konstruksi dan properti, misal nanti tahun ini sampai awal tahun jalan secara perlahan dari proyek dan lain-lain, harusnya Crush ini kena efek positif. Jadi itu mungkin itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman perihal Krakatau Steel di video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa besok kita live thread bareng. Dan bagi teman-teman yang pengen request saham apa yang mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video kita selanjutnya di Belajar Investasi Saham. Bye-bye.